lihat dulu ya. Surat tugas. Ini atas nama Laili ya. Iya, Pak. Berarti paralel 2 nih ya. Paralel Laili sama Wasiah ya. Iya, Bapak. Pembahas utama sudah ada. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya. Ya, sebelum Pak mulai ini di sini masih kosong ya pembahas utamanya. Jadi yang masuk sebagai pembahas utama siapa? Bapak ingin tahu? Ini Sudah, Pak. Pembahas utamanya Saya, Pak. Aulia. Iya, Pak. Dari Ibu Aulia kita terima ya. Jadi pendamping sudah ada ya, salah satu minimal ya. Pendamping ini Bapak Freddy, pendamping 2 adalah Aryani. Salah satu sudah hadir, ya, ada Ibu Aryani ya, ini ya. Ibu Aryani Dewi Kusuma ya. Iya, Pak. Ya, baik ya, berarti sudah form ya, bisa kita mulai. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir pada seminar proposal ini ya. Adapun susunan tim seminar proposal, ya Bapak sendiri Indra Gunawan sebagai ketua, kemudian pembahas utama adalah Ibu Aulia ya, Novitasari, ada ya, Bapak Freddy Ganda, tidak ada ya. Jadi yang ada adalah pembimbing 2 ya, Ibu Aryani ya. Iya, Pak, diwakilkan dengan saya, Pak. Oh, baik. Jadi syarat-syarat terpenuhan untuk panelis tim Unakosa sudah terpenuhi. Jadi dengan komposisi ini seminar proposal bisa kita lanjutkan. Semua persyaratan terkait ya kelengkapan syarat untuk seminar sudah terpenuhi ya, sekretaris ya. Sekretarisnya? Iya, Pak, saya, Pak. Ya, jadi sekretarisnya Ade Lenti ya. Iya, Pak. Ya, Ibu Ade, jadi sudah terpenuhi. Dengan ini maka seminar proposal ini spesial ya, paralel ya, berarti langsung 2 kita forumkan ya di sini. Jadi atas nama pertama Laili Lautviana ya, NPM 18110600204 dengan judul pengembangan studi pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual ya pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua adalah Wasiah ya, Sugiyati 1811060352 dengan judul pengembangan video pembelajaran berbasis Python dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran ya lingkungan kelas 7 SMP Negeri 2 Gading Rejo.
dengan ini seminar proposal bisa kita mulai. Ya, sebelumnya kita ya untuk kelancaran dan rahmat hidayahnya, kelancaran prosesi seminar proposal ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara atau prosesi ini seperti biasa ya, jadi diawali dengan presentasi, kemudian mungkin bisa langsung ke pembahas utama ya, selanjutnya dikomentari. Ya nanti di sela-sela itu bisa Bapak juga ikut komentar. Yang jelas setelah pembahas presentasi dari kedua panelis, ini kemudian diteruskan dengan pembahas utama, dan yang ada di sini adalah kemudian pembimbing dua ya, pembimbing satunya tidak ada. Baik, untuk itu maka dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Ini bagaimana? Siapa duluan atau satu berarti ya, Mbak Leli dulu atau Adinda Wasiah ini yang duluan? Untuk presentasi. Ya, sekarang sesi presentasi dipersilakan. Halo, bisa didengar atau disimak ini? Iya Pak, baik Pak. Ya. Jadi bergantian ya, satu dua ini spesial ya. Jadi Bapak juga mungkin lupa ya, apakah ini pertama kali Bapak ya terlibat dalam seminar yang paralel begini ya. Karena biasanya satu-satu. Nah ini bergantian, satu dulu siapa, kemudian langsung ke dua gitu ya. Langsung dibahas secara paralel berarti ya, untuk langsung ke pembahas utama, pembahasannya paralel atau bagaimana ini? Bapak minta masukan dari sekretaris yang mungkin sudah pernah untuk seminar proposal secara paralel begini. Oke Pak, jadi nanti mungkin Mbak Laili dulu menyampaikan, kemudian nanti dilanjut Mbak Wasiah, baru nanti Bapak buka sesi untuk pembahas utama, kemudian Oke, selanjutnya baik. Pak. Ya, berarti pembahasan ini untuk presentasi langsung bergantian 1 dan 2 ya. Ya, baik. Demikian dipersilakan ya untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ketua Seminar pagi ini, Bapak Indra MT, yang terhormat kepada Sekretaris Seminar, Ibu Ade Lenti Hoya, SPD Link, yang terhormat kepada pembahas utama, Ibu Aulia Novitasari, MPD, yang terhormat kepada pembahas pendamping 1, Bapak Freddy Ganda Putra, MPD, yang terhormat kepada pembahas pendamping 2, Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani. Perkenalkan, nama saya Laili Lutfiana dengan NPM 1811060204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Izin share screen, Bapak Ibu.
Mohon maaf kepada Bapak Ibu atas masalah barusan. Saya lanjutkan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Bab 1 pendahuluan. Penegasan judul yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Yang kedua adalah media pembelajaran. Yang ketiga adalah Microsoft Office PowerPoint. Yang keempat adalah pendekatan kontekstual. Dan yang kelima adalah kajian materi fotosintesis. Latar belakang masalah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan berkembangnya zaman modern, kebutuhan dan daya saing masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut harus diimbangi dengan penggunaan fasilitas belajar berupa media pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil para penelitian di SMP IT Al-Huda Cinta Mulia, diperoleh data bahwa pembelajaran IPA dirasa sulit dipahami oleh siswa dikarenakan penggunaan media berupa buku teks saja saat proses pembelajaran. Pendidik mengakui bahwa peserta didik belum mengenalkan materi dengan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual, serta kurangnya pemahaman pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik peserta didik agar lebih aktif saat pembelajaran. Selain itu juga, pendidik mengungkapkan bahwa pembelajaran lebih mengacu kepada buku teks saja, sehingga pendidik hanya mengikuti alur materi itu saja, yang kemungkinan membuat peserta didik merasa kurang tertarik dan mengakibatkan banyak peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM. Identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah media pembelajaran yang digunakan hanya buku teks. Yang kedua, siswa kurang tertarik menggunakan media buku saja. Yang ketiga, banyak peserta didik tidak memenuhi nilai KKM. Yang keempat, kurang pemanfaatan teknologi yang ada dalam proses pembelajaran. Yang kelima, penggunaan video pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint belum pernah diterapkan. Batasan masalah yang pertama adalah produk yang dihasilkan media pembelajaran berupa video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint. Yang kedua, materi terfokus pada materi fotosintesis. Yang ketiga, video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Yang keempat, penelitian dilakukan di SMP IT Al-Huda Cinta Mulia. Yang kelima, model penelitian yang digunakan adalah model penelitian Borg and Gall. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui kelayakan video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual pada materi fotosintesis kelas 7 SMP atau MTS. Manfaat penelitian yaitu bermanfaat bagi peneliti, bagi pendidik, dan juga bagi peserta didik. Kajian terdahulu yang relevan yang pertama adalah Nisa Turahmi, Fahmi Yahya, dan juga Muhammad Ervan tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Berbasis Microsoft Office PowerPoint pada materi IPA dan pengamatannya untuk SMP kelas 7. Yang kedua, Warkintin dan Yohanes B. Hamas Mulyadi tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis CD Interaktif PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, Yulianti Ahmad Buhori dan juga Yanwar Heri Murtianto tahun 2017 yang meneliti tentang pengembangan media presentasi visual dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika di SMP. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga kajian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori berisi deskripsi teoretik yang menerangkan tentang media pembelajaran Microsoft Office PowerPoint, pendekatan kontekstual, kajian materi fotosintesis, dan teori pengembangan model R&D. Bab 3 metode penelitian berisikan tempat dan waktu penelitian pengembangan, desain penelitian pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan, instrumen penelitian uji coba produk, dan teknik analisis data. Bab 2 landasan teori, yang pertama deskripsi teoretik
yaitu tentang media pembelajaran, Microsoft Office PowerPoint, pendekatan kontekstual, dan kajian teori fotosintesis. Teori pengembangan model R&D yaitu teori tentang penelitian dan pengembangan research and development. Bab 3, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian yakni di SMP ITH Al-Huda Cintamulya, Lampung Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Mei tahun 2022. Desain penelitian pengembangan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D dengan menggunakan model pengembangan dari Block and Gall. Prosedur penelitian pengembangan. Prosedur penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan yang meliputi beberapa tahapan yang diadopsi dari pengembangan Block and Gall. Penelitian ini hanya terbatas dalam 7 langkah berupa potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan juga revisi produk. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, materi yang dikembangkan adalah materi fotosintesis. Yang kedua, kajian materi yang digunakan berdasarkan kurikulum 2013. Yang ketiga, media pembelajaran diperuntukkan untuk kelas 7 SMP atau MTS. Yang keempat, desain media pembelajaran berupa video pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan beberapa pilihan warna, huruf, simbol, dan icon gambar yang sesuai dengan kebutuhan materi fotosintesis. Yang kelima, media pembelajaran yang dihasilkan penggabungan antara video, audio, dan visual dalam satu kesatuan yang utuh. Yang keenam, bentuk produk yang dihasilkan berupa video pembelajaran yang dirancang dengan Microsoft Office PowerPoint. Subjek uji coba penelitian pengembangan yang pertama adalah ahli materi, yang kedua ahli media, yang ketiga guru bidang studi, dan juga yang keempat adalah uji coba lapangan. Instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen studi pendahuluan berupa wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner. Yang kedua, instrumen validasi ahli, yaitu instrumen validasi ahli media, instrumen validasi ahli materi. Yang ketiga, instrumen uji coba produk. Uji coba produk menggunakan dua skala uji coba, yaitu uji coba skala kecil dan juga uji coba skala besar. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif berupa saran, kritik, dan masukan dari para validator, dan analisis data kuantitatif berupa analisis data validasi ahli dan analisis respon peserta didik yang dihitung dengan penghitungan skala Likert untuk mengetahui interpretasi skor kelayakan dan juga interpretasi skor kemenarikan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke ketua seminar. Tadi sudah disampaikan ya, sudah dipresentasikan. Kemudian ini langsung ya ke presenter kedua, ya, pemakalan kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini nama saya Wasya Sugiyati dengan NPM 1811060352. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan, MT, selaku Ketua Seminar. Kemudian yang saya hormati Ibu Adilenti Hoya, SPD M-Link, selaku Sekretaris Seminar. Lalu yang saya hormati Ibu Auliana Novitasari, MPD, selaku Pembahas Utama. Dan yang saya hormati Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD, selaku Pembahas Pendamping 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya, hasil proposal saya yang berjudul pengembangan video pembelajaran berbasis Powtoon dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran lingkungan di kelas 7 SMP Negeri 2 Gadingrejo. Sebelumnya izin untuk share screen, Pak. Pengembangan video pembelajaran berbasis Powtoon dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran lingkungan di kelas 7 di SMP Negeri 2 Gadingrejo. Pada bab 1 pendahuluan, yang pertama penegasan judul, yaitu berisi penelitian pengembangan, kemudian media pembelajaran, Powtoon, kemudian pendekatan kontekstual, dan materi pencemaran lingkungan. Lalu pada latar belakang masalah, yaitu aspek yang memastikan terkait mutu dari sumber daya manusia di suatu negara, yaitu
yaitu pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dibutuhkan adanya media karena itu akan membantu keefektifan kegiatan belajar peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami terkait pesan yang disampaikan oleh pendidik. Perkembangan teknologi yang cukup pesat dapat dirasakan efeknya di seluruh dunia. Dalam berbagai aspek kehidupan yang kita menggunakan di 2 Gading Rejo diperoleh hasil bahwa peserta didik sangat pasif dengan melakukan tanya jawab dengan pendidik terkait materi yang belum mereka pahami. Dalam pembelajaran belum menggunakan media pendamping lainnya seperti media video, audio, dan PowerPoint. Peserta didik menganggap bahwa pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang kurang menarik serta materi yang sulit sehingga peserta didik yang nilainya belum mencapai target. Lalu identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama itu peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran terutama pada materi pencemaran lingkungan. Lalu masih rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi IPA. Kemudian fasilitas yang digunakan pendidik hanya berupa buku paket sehingga peserta didik masih kurang tertarik dalam memahami materi. Lalu yang keempat, pendidik belum pernah menggunakan teknologi Powtoon untuk media pembelajarannya. Lalu batasan masalahnya, yang pertama itu media yang digunakan dengan software Powtoon dengan menggunakan teknologi dari software pendukung lainnya untuk pengembangannya. Yang kedua, materi yang diajarkan yaitu materi pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Gading Rejo di kelas 7 pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Lalu yang keempat, pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model broad angle. Lalu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kelayakan terhadap video pembelajaran berbasis Powtoon dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran lingkungan untuk peserta didik di kelas 7 SMP. Lalu yang kedua, bagaimana respon terhadap video pembelajaran berbasis Powtoon dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran lingkungan untuk peserta didik kelas 7 di SMP. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan video pembelajaran berbasis Powtoon dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran lingkungan untuk peserta didik kelas 7 di SMP. Lalu yang kedua, untuk mengetahui respon terhadap video pembelajaran berbasis Powtoon dengan pendekatan kontekstual pada materi pencemaran lingkungan untuk peserta didik di kelas 7 SMP. Kemudian manfaat pengembangan yang pertama itu ada bagi peneliti, lalu bagi pendidik, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Kemudian kajian penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada menurut Dika Garcia, Ratika Kusumawati, dan Ari Wahyuni dengan judul pengembangan media pembelajaran video menggunakan software Powtoon pada materi PSPLDF. Yang kemudian yang diwulandari Yayat Yuhiyat dan Lukman Nul Hakim dengan judul pengembangan media video berbasis Powtoon pada mata pelajaran IPA di kelas 7. Kemudian menurut Desi Puspita Arumning Tias dengan judul pengembangan pembelajaran dengan aplikasi Powtoon pada materi pembelajaran penataan produk kelas 11 pemasaran di SMK Kusuma Negara Kertosono. Lalu menurut Sinengsi, Diana Zulieti dan Mega Huda Nelvi dengan judul materi pengembangan LKS Biologi dengan pendekatan kontekstual materi sistem ekskresi kelas 11. Kemudian Gesti Mustikasari, Arvilia Wijianti, dan Verina Agustina dengan judul pengembangan media video berbasis Powtoon kontekstual, tema 7, subtema 1, kelas 4 SD Negeri 2 Gemak. Yang pertama, sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisannya yaitu pada bab 1, ada bab 2 dan bab 3. Pada bab 1 terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah untuk kemudian tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan serta sistematika penulisan. Untuk bab 2, deskripsi teoritik yaitu berisi teori media pembelajaran Powtoon, kemudian pendekatan kontekstual dan kajian materi, dan teori-teori tentang pengembangan model. Lalu yang ketiga pada bab 3 tentang tempat dan waktu penelitian pengembangan, kemudian desain penelitian pengembangan, prosedur pengembangan, spesifik produk yang dikembangkan, subjek uji coba penelitian, pengembangan instrumen penelitian uji coba produk, serta teknik analisis data. Pada bab 2, yaitu landasan teori, yang pertama itu
deskripsi teoritik. Yang pertama media pembelajaran, yang kedua Powtoon, lalu yang ketiga pendekatan kontekstual, dan yang keempat kajian materi. Lalu yang B, teori pengembangan model. Teori pengembangan yang digunakan dalam pengembangan ini yaitu model Borg and Gall. Lalu pada bab 3 yaitu metode penelitian, waktu dan tempat penelitiannya yaitu penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Gadingrejo, waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan selesai. Kemudian desain penelitiannya ini menggunakan desain dari Borg and Gall. Untuk prosedur penelitiannya berdasarkan desain pengembangan Borg and Gall yang terdiri dari 10 tahapan akan dibatasi menjadi 7 tahapan. Untuk spesifik produk yang dikembangkan yaitu media video berbasis Powtoon dengan menggunakan software Git Asset, kemudian media video berbasis Powtoon yang berisi materi pencemaran lingkungan, lalu media berbasis Powtoon merupakan software yang digunakan dalam membuat video animasi yang berisi materi dan contoh berupa gambar. Kemudian subjek uji coba penelitiannya, yang pertama itu subjek ahli, yaitu ada ahli media dan ahli materi, lalu subjek uji cobanya yaitu terdiri dari peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Gadingrejo. Untuk instrumen penelitiannya yaitu ada angkat validasi media, kemudian angkat validasi materi, angkat validasi bahasa, kemudian tanggapan peserta didik, dan dokumentasi. Untuk uji coba produknya yaitu terdiri dari uji coba terbatas dan uji coba luas, di mana uji coba terbatas terdiri dari 10 orang, kemudian untuk uji coba luas terdiri dari 30 orang. Untuk teknik analisis datanya yaitu terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif yaitu berupa angkat validasi ahli dan angkat tanggapan peserta didik. Kemudian untuk kualitatif yaitu saran dan kritik dari validator. Untuk uji validasi digunakan untuk menilai kelayakan media dengan menggunakan skala Likert untuk mengetahui data yang bersifat kuantitatif. Di sini terdapat 4 aspek yaitu sangat layak, layak, tidak layak, dan sangat tidak layak. Untuk skor presentasinya yaitu ada lebih dari 81%, kemudian ada 61% sampai 80%, 41% sampai 60%, lalu 20% sampai 40%, dan kurang dari 20%. Media pembelajaran dikatakan layak jika hasil rata-rata yang diperoleh setelah validasi ahli bahasa, ahli media, dan ahli materi yaitu lebih dari 60%. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke ketua sidang. Ya, baiklah, setelah kita sama-sama simak presentasi dari kedua panelis ya. Yang tadi terakhir ini ya, Dinda Wasiah ya. Ya, ini sama lah ini. Format atau skema judulnya kira sama ya. Jadi sama-sama menggunakan ini pengembangan ya, R&D video yang dikembangkan adalah video pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Ya, ini sudah dicoba direfleksikan dengan judul-judul yang ada ya, jurnal-jurnal yang terkait ya, R&D dengan mungkin sama ya menggunakan fasilitas PowerPoint sebagai presentasi toolnya. Jadi kita coba bedah dulu sedikit tentang judulnya nih ya. Penggunaan kata berbasis itu sudah dicermati belum? Dalam penentuan penggunaan istilah berbasis, nah itu hati-hati menurut apa ya? Ya, dalam biasanya R&D itu kalau yang basisnya pengembangan ya, aplikasi, software atau apa, yang disebut berbasis misalnya gini ya, berbasis Android, aplikasi apa yang dikembangkan berbasis Android. Nah kalau ini dia mengembangkan pembuatan video dibuat itu dengan ya mungkin ada tool ya untuk membuat animasi video gitu ya, menggunakan apa, kemudian baru dikemas itu dalam struktur presentasi pembelajarannya menggunakan ya alat bantu juga, PowerPoint itu alat bantu ya, tool presentasi ya. Jadi saya kira ini coba dicek lagi ya di jurnal yang ada apakah ini sudah
istilah yang umum digunakan mengkombinasikan antara ada di situ video, kemudian dikaitkan atau dihubungkan menggunakan kata hubung berbasis terhadap PowerPoint. Ya, apakah itu sudah tepat atau belum, itu perlu dikaji ulang gitu ya, menurut Bapak itu dicermati lagi. Ya mungkin konsultasi nanti juga pembahas utama mungkin bisa menelaah itu atau lebih lanjut ke pembimbing ya untuk judulnya. Jadi agak sedikit Bapak tergelitik di bagian ketiga berbasisnya itu ada yang janggal. Jadi itu bisa itu tadi diuji atau dicek kembali dengan rujukan jurnal, judul-judul yang ada di jurnal itu sebagai referensi kita. Baik, kemudian ini ya Bapak tertarik ya kalau R&D itu memang biasanya Bapak di fisika begitu R&D. Di sini kan dicermati untuk latar belakang masalahnya ya. Masalah tadi, masalah bagian yang identifikasi dan batasan masalah ya. Jadi di sini ada identifikasi masalah, media pembelajaran yang digunakan hanya buku teks gitu ya. Jadi media pembelajaran. Kalau kita bicara R&D tentang suatu media ya, media media pembelajaran. Nah, itu di latar belakangnya harus ada tentang kondisional atau keadaan yang berjalan atau yang ada di sekolah tersebut ya. Jadi kita di latar belakang harus ada bahasan terkait kondisi atau current condition atau kondisi yang ada atau yang berjalan di tempat kita observasi atau sekolah tersebut. Nah, Bapak di sini belum menemukan, jadi yang ada di paragraf terakhir, dua paragraf atau di kedua terakhir ya, paragraf kedua dari terakhir itu hanya ya lebih ke arah metodenya yang kurang pas gitu ya, akibatnya kurang menarik. Kemudian tiba-tiba dimunculkan suatu optional solution-nya adalah menggunakan video pembelajaran itu pembelajaran berbantu video gitu ya. Nah ini ada suatu misleading menurut Bapak yang perlu diisi gitu ya. Jadi harus dibidik itu apa yang ada di media itu. Kemudian apa misalnya ini ya sarana pendukungnya misalnya yang sering terjadi ya kita masuk ke sesuatu basis teknologi apa pembelajaran basis yang canggih-canggih gitu ya. Video atau apa bahkan basis web, Android. Pertama dilihat juga, nah ini perlu ya untuk melihat kondisi daya dukungnya gitu. Misalnya ya, apakah ada di sana proyektor ya, LCD proyektornya gitu ya. Sarana pendukung itu perlu kita lihat juga. Gitu. Kemudian yang lebih utama ini sebenarnya kesiapan dari si tenaga pendidiknya ya, gurunya apakah sudah bisa menggunakan PowerPoint misalnya. Dalam hal itu mungkin simpel atau sederhana ya. Kita umum kalau di kita udah biasa menggunakannya, tapi di lapangan ternyata banyak guru-guru yang mungkin ya belum bisa, bahkan ada juga yang belum pernah. Gitu. Nah itu perlu dicermati. Tapi setidaknya observasi itu bisa menggrab kondisi yang terkait bisa kita bidik tadi ke media yang ada apa itu ya udah ada satu poin yang bisa menggambarkan itu ya poin yang Bapak sampaikan di batasan masalah terkait dengan identifikasi dengan batasan masalahnya. Perumusan masalah ya oke lah ya. Standar ya kelayakan diri dengan uji ahli ya, validatornya ini validasi ahli ya. Iya, Bapak. Tidak sampai ke tingkatan pengguna ya. Respon siswa itu enggak ya. Ya, oke lah. Untuk S1 boleh. Bagaimana respon? Ini ada nih. Poin kedua, bagaimana respon peserta didik? Berarti ada dong ini ya. Satu uji terhadap respon pengguna peserta didiknya. Bapak tadi tidak melihat. Jadi yang terakhir kan ini ya, ada wasiah ya. Iya, Bapak. Tadi tidak melihat itu gitu. Jadi ada suatu uji terhadap respon peserta didiknya gitu. Kalau di sini muncul di rumusan masalahnya ada respon, jadi berarti harus ada suatu instrumen
uji harus tadi dan itu biasanya ya oke lah satu kelas atau berapa, idealnya 3, bahkan kalau di judulnya itu tidak mencantumkan nama SMP-nya apa itu biasanya ujinya. Tapi untuk general ini ya pengujian secara umum itu berarti bisa minimal 3 sekolah itu. Ya, hati-hati juga, jadi judul itu bicara banyak juga. Itu kita mau spesifik terbatas hanya 1 sekolah, kemudian ambil sampel 1 kelas. Jadi di judulnya kita cantumkan sekolah itu. Karena hasil uji dari suatu karya atau produk R&D ini itu hanya berlaku untuk sekolah tertentu dan bahkan kelas tertentu, sekolah tertentu lah. Jadi spesifikasi dari cakupan hasil itu sudah tercantum di judul. Kalau dia berlaku umum general, jadi hasilnya berlaku umum untuk tataran SMP ya, tingkat SMP. Jadi tingkat SMP tapi sekolahnya tidak satu. Itu biasanya begitu ya. Ya, untuk yang lain yang harus di Bapak cermati adalah itu ya, metode oke lah untuk basisnya pakai book and gal ya ini untuk ini ya. Metode pengembangan konten medianya ya. Ya dia menyusun kontennya ya, struktur itu di book and gal. Tapi ada analisa tentang kajian teknisnya juga menggunakan tool animasi apa untuk pengembangannya. Itu juga ada sedikit harusnya dibahas di bab 3 juga ya. Kita pakai tool apa nih untuk bikin animasinya misalnya. Ada ya, jangan tidak ada hanya metode book and gal-nya, kemudian bagaimana dilakukan secara nyata itu kadang-kadang lewat juga. Ini kan itu gambaran singkat. Untuk lebih lanjutnya Bapak saya persilakan kepada pembahas utama. Baik, terima kasih kepada Ketua Seminar dan tim Seminar Proposal yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bapak Ibu izin tidak mengaktifkan video karena jaringan kurang mendukung. Ya, langsung saja ya. Selamat untuk Laili dan juga Wasiah. Ibu melanjutkan tadi terkait pembahasan judul ya oleh Ketua. Benar ya, untuk berbasis itu sebenarnya alat apa sih yang digunakan untuk pembuatan ini? Misalnya berbasis Android, kemudian multimedia. Nah, jadi saran Ibu juga untuk Laili dan juga Wasiah, kalau memang mau memasukkan kontekstual di sini, bisa misalnya pengembangan di sini berbasis Python gitu, misalnya untuk yang Wasiah. Kemudian di sini karena punya Laili yang PowerPoint, yang berbasisnya yang itu yang muncul berbasis PowerPoint. Jadi ada di situ kontekstualnya, kemudian berbasisnya. Karena di sini pendekatan kontekstual kan pendekatan di dalam pembelajarannya ini nanti arahnya mau kemana gitu kan ya. Jadi bukan medianya itu dibentuk melalui kontekstual ini gitu ya. Pertama untuk Laili, suara Ibu terdengar jelas Laili? Ya Bu. Ya, untuk latar belakang di sini di awal pendekatan kontekstual adalah, kemudian pendekatan kontekstual ini dapat menunjang jadi bukan apa ya, bukan definisi yang dimasukkan di situ, tapi lebih ke kelebihannya. Jadi pendekatan kontekstual ini kelebihannya apa sih ketika diterapkan di peserta didik? Ketika nanti dimunculkan di dalam video itu apa kelebihannya? Ya, jadi bukan maksudnya definisi, kemudian pendekatan kontekstual itu di dalamnya ada apa saja. Gitu. Kemudian tadi permasalahannya apa Laili di sekolah atau di lapangan? Masalahnya itu kan di mana di sekolah tersebut tuh masih menggunakan medianya kayak buku teks aja sama dan LKS itu. Jadi dirasa oleh itu kurang menarik. Permasalahannya, nah di sini kan ada minat rendah. Nah itu ada datanya Laili? Iya. Ada datanya? Ya. Jadi Laili memperoleh minat belajar yang rendah itu melalui apa? Berdasarkan itu hasil
paket yang disebar ke peserta didik. Peserta didik menuliskan minatnya rendah. Bukan, di angketnya itu kan kayak ada di situ, ada disebutkan pernyataan minat ke pembelajaran IPA itu dirasa sulit apa enggak. Jadi kita kayak dari media tersebut yang digunakan kayak buku teks dan LKS itu dia responnya gimana. Jadi kayak kebanyakan itu banyak yang nggak setuju dari penggunaan media tersebut. Jadi Ini nanti penelitiannya berapa kelas, Laili? Satu? Iya. Jenis desainnya apa itu kalau hanya satu? RNG. Ini nanti ada efektivitasnya tidak? Ada, Bu, kelayakan. Bukan. Di rumusan masalah sampai uji apa? Atau nanti R&D-nya itu sampai tahap apa? Sampai dengan tahap 7, yaitu revisi produk. Saran Ibu ya, untuk Laili ini nanti ditambahkan untuk walaupun hanya melihat responnya, tapi ditambahkan untuk di sini sampel penelitiannya. Kemudian kalau bisa lebih dari satu sekolah, gitu ya. Misalnya 3 sekolah nih, bisa dilihat dari akreditasinya. Oh, akreditasi A yang mewakili SMP ini, B, dan juga akreditasi C. Itu sama ya untuk wasiah juga. Itu tolong ditambahkan. Kemudian terkait juga dengan, di sini kan memunculkan di tabel 1.1 hasil belajar ya. Nah, itu juga tolong ditambahkan. Maksudnya hasil belajar secara umum di SMP ini seperti ini dengan media yang sebelumnya. Kemudian di SMP yang Laili tambahkan juga gitu. Tapi tidak perlu, maksudnya satu-satu ya hasil belajar kognitifnya, misalnya C1 tidak cuma rata-rata bisa KKM atau rata-rata hasil belajar secara umum. Gitu ya. Kemudian untuk ada 3 kategori media. Satu, media ini itu tidak perlu diletakkan di latar belakang, itu bisa diletakkan di bab 2. Jadi fokus saja pada judul Laili ini apa. Ya, misalnya di sini pengembangan video PowerPoint. Nah, itu kelebihannya apa? Kan sebelumnya sudah jelas nih permasalahannya apa. Kemudian bisa tidak ini dikaitkan dengan pandemi solusinya. Dari mengatasi permasalahan itu, kemudian solusinya. Nah, itu yang di bagian solusi itu, Laili tambahkan kelebihannya video tadi apa, kemudian ketika tadi kontekstual ini apa, ketika tadi dipadu ya dengan kontekstual itu apa. Jadi dituliskan di latar belakang itu sehingga pembaca itu yakin, oh solusi ini bisa meyakinkan kalau nanti pembelajaran ini atau pengembangan media ini bisa meningkatkan hasil belajar, gitu ya. Kemudian Laili di sini beberapa kali menuliskan medianya hanya buku teks. Permasalahannya apa, Laili, kalau menggunakan buku teks? Jadi tuh guru itu ngikutin alur dari materi tersebut loh, Bu. Jadi kayak yang saya sebutin tadi, jadi pokoknya kayak kurang tertarik gitu. Bukan ke masalah siswa kurang tertarik. Maksud Ibu, permasalahan menggunakan buku teks itu apa? Ketika Laili bisa membandingkan nih dengan nanti pengembangan video saya lebih baik, itu maksudnya di dalam buku teks yang menjadi permasalahan apa, kemudian kelebihan dari video yang akan dikembangkan Laili itu apa yang ada di dalamnya? Kalau buku teks kan kayak hanya terpacu pada tulisannya aja, visual tulisannya aja. Kalau video pembelajaran kan jadi ada kayak audio visualnya gitu. Jadi apa permasalahannya?
Nah, ini Laili tolong ditelaah kembali terkait permasalahan. Jadi bukan hanya misalnya di sini menuliskan, di sana pakai buku teks, di sana pakai PowerPoint, di sana pakai LKS. Nah, permasalahan yang muncul ketika menggunakan media itu apa? Gitu ya. Karena kan buku teks ini tidak sembarangan juga ketika dicetak ya. Jadi permasalahan apa yang muncul itu tolong dijabarkan. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah 1 dan 2 itu sama. Jadi ketika permasalahan di sana belum menggunakan media ini, permasalahan di sana belum menggunakan metode ini. Itu bukan permasalahan karena masih banyak sekali metode dan media yang belum digunakan. Jadi fokus sebenarnya apa sih masalahnya, kemudian ketika memilih solusi media ini apa kelebihannya, itu yang dijabarkan. Ya. Kemudian untuk rumusan masalah ditambahkan yang pertama itu bagaimana pengembangannya. Itu. Jadi tahap-tahapnya nanti itu dimunculkan di dalam pembahasan dan juga kesimpulan. Sudah sampai tahap mana Laili pengembangannya? Pengumpulan itu Bu, silabus RPP penyusunan materi, tapi belum sampai di kayak mendesain dari Microsoft PowerPoint-nya. Ya, itu tahap apa di R&D? Desain produk. Desain? Produk. Analisis kebutuhannya sudah? Sudah. Apa saja yang dilakukan? Di tahap awal, di perencanaan, apa saja yang sudah Laili lakukan kalau sudah sampai tahap desain? Yang dilakukan yang pertama kan ada dari tahap masalah itu dari hasil dari penelitian di SMT Jalanda. Yang kedua itu ada pengumpulan data, yaitu hasil wawancara dari guru bidang studi IPA di sekolah tersebut. Oke, di sini KD-nya ya, menganalisis, fotosintesis. Nanti tolong indikatornya itu disesuaikan, walaupun tidak harus indikator kunci ya, indikator pendukungnya juga dituliskan. Tapi di situ Laili fokus di indikator pendukungnya, jadi di bawah yang menganalisis semua. Jadi justru yang indikator kunci yang menganalisis itu belum muncul. Itu tolong di kaji lagi. Kemudian di sini kontekstual. Kontekstual itu apa, Laili? Kontekstual adalah pendekatan yang mengaitkan antara kehidupan Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang dimana model pembelajarannya itu siswa berada di proses pembelajaran tersebut atau bisa dikaitkan dengan konteks di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi contoh nanti nih video yang akan, harusnya kan Laili sudah tahap mendesain nih, harusnya kan sudah ada rancangannya ya. Nah, di sini yang Ibu tanyakan, kontekstual di fotosintesis yang akan Laili buat di nanti video berbasis PowerPoint ini seperti apa? Misalkan kayak contoh di tempat berlangsungnya fotosintesis kita, di dalamnya itu kan kayak ada kayak ada gambaran tentang di bagian-bagian kloroplas, di mana di dalamnya itu kayak ada tilakoid, stroma, membran dalam, membran luar. Kontekstualnya di mana? Jadi kayak itu kan memang materi di fotosintesis seperti itu. Nah, maksud Ibu yang kontekstual yang tadi Laili jelaskan itu di mana ini?
Nah, kalau sudah tahap desain harusnya sudah ada nih rancangannya, harusnya sudah di materi apa saja yang masuk. Jadi kalau Laili hanya menuliskan Daniel yang berperan dalam filmnya seperti itu. Jadi kontekstualnya di mana? Jadi tolong dipelajari lagi. Awal itu apa, kemudian KD-nya seperti apa, dibuat dulu, diturunkan indikator pembelajarannya, dikaitkan dengan ini, baru nanti sudah dikontekskan. Ya, kalau hanya tadi keterkaitan dengan organelnya, itu memang di dalam pembelajaran fotosintesis itu belum muncul kontekstualnya. Itu ya, Laili. Selanjutnya untuk Wasia. Suara Ibu terdengar, Wasia? Ya, Ibu terdengar. Ya. Tahap R&D yang sudah Wasia lakukan sampai tahap apa? Baru pada tahap pengumpulan datanya itu, pengumpulan data, Ibu. Pengumpulan data apa? Pengumpulan data yang digunakan untuk buat tanya itu, Bu. Tahapnya ini pakai R&D-nya siapa? Enggal, Bu. Oke, yang Wasia sebutkan tadi sudah sampai tahap yang mana? Pengumpulan planning, Bu. Yang perencanaan, yang dilakukan apa saja? Perencanaannya itu yaitu membuat menyusun gizi-gizi untuk instrumen dan menyiapkan ataupun untuk mengatur yang berhubungan dengan penelitian pengembangan itu, yaitu berupa standar kompetensi, kemudian indikator pada materi penyelenggaraan lingkungan, aku membuat desain penelitiannya itu, Bu. Oke, kemudian untuk latar belakang, ini hubungan antar paragraf itu tolong Wasiah cek kembali. Contoh misalnya ini UUD adalah pendidikan hingga butuh media pembelajaran. Nah itu kan jauh ya. Nanti dicek kembali hubungan antar paragraf. Kalau kondisi mau Wasiah tuliskan di pendidikan itu jangan terlalu banyak. Langsung misalnya satu paragraf langsung kaitkan dengan apa sih yang Wasiah ingin tingkatkan di sini nih apa, ya. Kemudian di sini beberapa kali Wasiah di latar belakang menuliskan pembelajaran IPA idealnya itu harus ada pengamatan, penemuan, dan pendidikan. Berarti kan harapannya Wasiah pembelajaran yang akan Wasiah buat itu nantinya ada di itu. Nah, yang Ibu tanyakan pengamatan, penemuan, penyelidikan yang akan dilakukan di dalam materi ini seperti apa? Baik, Ibu. Kan yang kita menggunakan materi pencemaran lingkungan. Nah, di sini di videonya itu kita bakal ngejelasin kayak kita ngasih contoh, ngasih video ataupun contoh dari pencemaran, kemudian mereka coba berpikir sendiri untuk mencari itu contoh dari pencemaran apa, kemudian penyebabnya itu apa, lalu cara mengatasinya apa. Jadi kita nanti ngejelasin satu langkah dulu, nanti mereka dicoba untuk berpikir sendiri gitu, Bu, untuk mengetahui jawabannya secara mandiri, Bu. Ibu belum dapat jawabannya. Ya, latar belakang. Wasiah kan ada pengamatan, penyelidikan. Nah, berarti kan secara tidak langsung Wasiah menyebutkan bahwa yang langsung di dalam sekolah yang analisis ke Wasiah itu gitu kan ya. Nah, ini akan Wasiah lakukan di dalam penelitian di mana yang akan Wasiah lakukan. Pengamatannya mungkin di sekitaran sekolah itu, Bu. Kan tadi kan pengembangan media ya, pengadaan video. Nah, maksud itu Bu, yang dimunculkan pengamatan di dalam video itu apa? Ini kan tidak ada efeknya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu nanti diberikan contoh berupa foto ataupun video dari contoh pencemaran lingkungan itu, dan mereka nanti akan dicoba untuk mengamati dari gambar itu, kemudian mereka dicoba untuk kayak mengetahui itu pencemaran dari apa, kemudian cara mengatasinya gimana, Bu, dari melihat si gambar tersebut, Bu. Oke. Di sini ada data
kesulitan memahami buku. Nah, ini pernyataan dari siswa atau seperti apa, Wasia? Ini dari pendidik waktu wawancara, Ibu. Pendidik? Ibu. Nanti ini tolong ditambahkan datanya ya, misalnya nih rendahnya minat. Nah, minat itu kan ada indikator pembelajarannya ya. Iya, Ibu. Yang dikatakan minat belajar rendah itu seperti apa? Ini tolong data untuk minat, motivasi yang Wasiah tuliskan rendah itu harus ada datanya. Gitu. Jadi jangan hanya opini, gitu ya. Kemudian tabel 1.1 kelas 10 hanya 30. Sama ya dengan Laili, ini tolong ditambahkan. Iya, Ibu. Untuk hasil PA, kemudian kalau bisa tadi lebih dari 1 sekolah. Kemudian kelebihan di sini tadi video berputon itu apa, Mas ya? Video berbasis Powtoon itu video berbasis Powtoon itu perangkat lunak yang dibuat di mana dia memiliki kelebihan berupa video animasi yang dibuat dengan menggunakan web, tetapi dia itu animasinya itu dapat lebih dia itu berupa perangkat lunak yang penggunaannya untuk membuat presentasi dalam bentuk animasi dengan memanipulasi objek yang telah dibuat sebelumnya dengan gambar yang diimpor, musik yang telah tersedia, serta dapat menyuling suara, Ibu. Oke. Penjelasan Wasiah ini sebenarnya memudahkan untuk pendidik atau peserta didik? Bisa untuk keduanya juga, Ibu. Ya. Di latar belakang misalnya tadi yang si Wasiah sebutkan video berbasis Powtoon, memudahkan untuk menyisipkan video, gambar. Nah, itu kan berarti kan dilakukan untuk si pembuat media. Iya, Ibu. Nah, padahal di sini di latar belakang bahwa media yang akan dikembangkan itu untuk mengatasi solusi tadi, minat, motivasi, kemudian hasil belajar rendah. Nah, maksud Ibu, tolong yang dimunculkan itu solusi yang berkaitan dengan peserta didik. Ketika media video ini dibuat, kelebihan apa sih nanti yang akan didapat oleh peserta didik? Gitu. Kan kayak di sini hanya untuk pendidik, mudah menyisipkan ini, mudah menyisipkan ini. Gitu ya, paham maksud Ibu, Wasiah? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, sama nih dengan identifikasi masalah Wasiah ini, nomor 3 dan 4, ini permasalahan dari pendidiknya, bukan masalah dari peserta didik. Gitu. Jadi ini fokusnya mau ke peserta didik atau pendidik, gitu ya. Nanti tolong ini dicek kembali. Kemudian rumusan masalah, tambahkan sama dengan Laili tadi. Yang pertama itu tentang pengembangannya seperti apa atau karakteristik pengembangannya. Jadi nanti tahap-tahap R&D-nya dijelaskan. Karena di sini hanya kelayakan dan juga respon peserta didik. Kemudian Wasiah, kerangka pikir halaman 29 itu tolong dijelaskan. Yang bagan ya. Ya, Ibu. Jadi yang pertama itu ini berdasarkan hasil penelitian, jadi masih kurangnya penggunaan teknologi yang dalam pembelajaran sehingga untuk menarik minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPA sehingga merangsang peserta didik untuk menemukan pemecahan masalah yang masih secara mandiri. Kemudian untuk dapat menarik minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran sehingga saya menggunakan video Powtoon tersebut sehingga peserta didik jauh lebih tertarik untuk belajar materi tersebut. Kemudian pengembangan penggunaan software Powtoon ini dia menggunakan inovasinya menggunakan teknologi dari software Gitasset ataupun perangkat lunak lainnya yang dapat membantu dalam proses pembuatan video itu. Kemudian pengembangan videonya itu untuk produk hasilnya berupa video pembelajaran yang dapat diekspor dimasukkan ke YouTube, Bu. Oke, ini bahkan dengan deskripsinya ini berbeda. Jadi tolong disamakan. Maksud Ibu bahwa ini alur pemikiran Wasiah mengapa ingin melakukan penelitian ini dan bagaimana solusinya. Nah, itu tolong dijabarkan. Kemudian tadi
uji coba. Wasiah beberapa kali menyebutkan di ketika presentasi tadi ada uji coba. Nah, uji coba apa yang Wasiah lakukan? Uji cobanya itu berupa penyebaran angket itu, Bu. Uji coba apa respon? Ini uji coba skala kecil, skala besar, sampai tahap mana? Hanya sampai tahap ini, Bu. Apa namanya? Sampai revisi hasil aja, Bu. Nggak sampai efektivitas yang buat mengetahui peserta didiknya itu, Bu. Nah, ini di bagian bab 3-nya nanti tolong dijabarkan ya. Apa saja, kemudian tahapnya itu apa yang dilakukan itu dijabarkan. Jangan hanya memindahkan dari pengertian dari R&D-nya, perencanaan apa itu bukan, tapi Wasiah itu menuliskan perencanaan yang Wasiah lakukan itu apa saja. Kemudian desainnya yang dilakukan itu apa. Nah, itu dijabarkan. Tapi belum berupa hasil ya, belum berupa misalnya foto desainnya. Nah, itu nanti yang dibahas di bab 4-nya. Tapi tulisan apa yang dilakukan itu dituliskan di sini. Jadi bukan pengertian dari setiap langkahnya. Gitu ya, Wasiah. Iya, Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu untuk Laili dan juga Wasiah. Saya kembalikan ketua seminar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Aulia. Ya, menarik ya. Jadi banyak sekali masukan, itu sangat konstruktif ya. Ini untuk kebaikan hasil ilmiah kalian. Yang Bapak soroti dan itu menjadi poin ya menurut Bapak adalah ini penyakit sebagian besar ya. Saat kita ya dalam ini ya pengembangan media ya untuk pembelajaran itu, kemudian mengaitkannya dengan suatu metode atau pendekatan, itu tadi dalam hal awal, di tahap awal itu ya dalam latar belakang seperti itu, kemudian dasar teorinya kurang ini ya, apa namanya ya, benang merahnya ya itu kurang terlihat ya saat kalian bicara suatu masalah, saat diidentifikasi suatu masalah di lapangan, kemudian muncul solusinya adalah media, kemudian muncul juga di situ adalah metode atau pendekatannya apa. Nah, itu tantangan yang perlu dirumuskan dengan baik ya dalam hal tulisan di sini. Jadi harus tertuang itu di latar belakang, menjadi kuat dengan dasar teorinya. Apa lihat di dasar teorinya tuh ada yang kurang ya. Jadi kita perlu namanya grand theory, seperti untuk efektivitas media itu yang kita biasa ambil ya itu ya namanya teorinya Bloom ya, itu kan tentang efektivitas visual media gitu ya. Audiovisual itu gimana sih ini runutnya, tingkatannya apa efektivitasnya kan ada di situ. Jadi kita perlu juga itu grand teorinya gitu sebagai dasar. Kemudian ya itu menjadi rumusan awal untuk baru ngangkat atau ngeling ke solusi yang sebenarnya. Ya, kemudian itu tadi kalau kita hanya bicara tentang suatu alur seperti atau enggal gitu ya, itu belum terlihat secara eksplisit ternyata itu gimana sih kita bisa memasukkan masuknya suatu pendekatan atau metode yang kita usung itu tadi sebenarnya dengan solusinya. Itu kan dua kalian buat metodenya plus di situ ada muatan yang metode dan pendekatannya dalam pembelajaran. Nah, itu harus bisa terumuskan tuh di top 3 mungkin ya, atau di mana itu harus terekspos atau tersajikan gitu ya. Jadi bagaimana menyusun atau menyusun suatu. Jadi tidak disinggung ya untuk pembahasan. Itu menjadi masalah utama. Jadi bukan hanya sekedar membuat suatu media apa gitu ya. Kemudian kita bicara tentang suatu metode kaitannya gitu. yang diusung, nah itu tidak terlihat nyata dalam proses pengembangan. Dan tadi ya, dalam bab 3 itu
benar harus dirumuskan namanya prosedur penelitian itu kan bukan hanya menampilkan skema dari buku tanggalnya, tapi apa yang kita ambil itu kan di istilahnya yang kita real kita lakukan sampai tahap mana, atau ada bagian-bagian mana yang kita mungkin digabungkan atau dihilangkan. Nah di situ perumusan yang real yang akan dilakukan itu menjadi prosedur penelitian itu harus ditampilkan. Jadi kita lihat bab 3 itu ini yang dilakukan gitu ya, bukan bab tinggal secara generalnya gitu ya. Jadi spesifik apa yang dilakukan dalam penelitian ini perlu sekali. Ya, yang mungkin harus Bapak ya, penting sekali ya menampilkan secara eksplisit bagaimana satu metode pendekatan dalam penyusunan media itu ya, sehingga benar-benar kita yakin ini media ini menggunakan atau menerapkan metode yang diusung ya. Baik, untuk lanjutnya kita silakan ke pembimbing atau pendamping dua. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin kepada Bapak Indra Gunawan selaku Ketua Seminar, Ibu Aulia Novitasari selaku pembimbing penguji utama, Bapak Freddy Ganda Putra selaku pembimbing 1, dan Laili dan Wasia yang sedang berbahagia. Izin mematikan kamera ya, Nak. Oke. Laili dan Wasia, banyak sekali masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Bu Aulia terkait perbaikan proposal Laili dan Wasia ya. Mungkin Ibu nggak banyak di sini menyampaikan, mungkin lebih baik nanti ketika kamu nanti revisi sebelum menemui Bu Aulia atau Bapak nanti bisa temui Ibu untuk langsung guna perbaikan proposalnya Laili dan Wasia. Ibu mau nanya aja, judul ini ketika kalian mengajukan judul, ini judul dari Ibu ya? Atau dari Bapak Freddy Ganda Putra ketika pembimbing bintangnya? Dari Bapak Freddy, Bu. Oke, dari Bapak Freddy ya. Oke, pada Laili tadi sudah banyak masukannya yang diberikan oleh Ibu Aulia. Kira-kira ada tidak pertanyaan yang belum Laili mengerti terkait pertanyaan-pertanyaan atau tadi yang diberi masukan oleh Ibu Aulia? Kira-kira. Maaf ya Bu, jadi yang kayak yang dari pengembangan itu seperti lebih dari 100 sekolah itu. Mohon maaf Laili, suaranya kecil. Apa HP saya? Maaf Ibu. Jadi tadi kan ada yang disebutkan pengembangan itu tuh bisa melalui sampelnya itu lebih dari 1 sekolah itu, Bu. Iya, benar. Oke, lalu? Nah, emang itu mengharuskan dari kayak ya 3 sekolah yang disebutkan, atau emang cukup kayak kita bisa melebihkan dari 1 kelas yang saya gunakan tadi? Apakah ketika Laili mengambil sampel hanya 1 sekolah sudah menemukan jawabannya? Belum sih, Bu. Apakah semua data itu cukup? Belum. untuk untuk penelitian pengembangan? Belum, Bu. Oke. Nah, terus yang tadi ditanyakan terkait pengembangan kan punya Laili tadi itu pengembangan video pembelajaran IPA berbasis Microsoft Office PowerPoint dengan pendekatan kontekstual. Nah, di sini juga sama sih pertanyaan Ibu. Pendekatan kontekstual yang dimaksud ini seperti apa Laili? Kayaknya waktu Laili bimbingan saat ketemu Ibu waktu itu sudah meyakinkan gitu. Pendekatan kontekstual kan karena masalah yang ada di lapangan itu kira-kira ketemu nggak? Misalkan nih kemarin itu kan saya tanya kenapa dia harus berbasis Microsoft PowerPoint.
dengan pendekatan kontekstual, kata saya kan. Terus Laili jawab apa? Kenapa nggak yang berbasisnya? Tadi masukan dari Bu Aulia bagaimana? Yang berbasis tadi? Yang dari Microsoft PowerPoint ke pendekatan kontekstual ya, Bu? Ya. Jadi tuh ditanyain dari materinya itu keterkaitannya apa, dari kayak pendekatan kontekstual itu apa ke materi dari fotosintesis itu. Oke. Belum ada jawabannya ya? Belum. Jadi kamu mengambil materi fotosintesis. Fotosintesis itu nanti bakal dimasukkan kemana? Misalkan kayak berbasis Microsoft Office PowerPoint tuh. Bukannya kalau menggunakan itu sudah banyak sekali ya? Apa di sekolah itu belum pernah ada PPT? Belum. Belum pernah pakai sama sekali? Belum, Bu. Dari Lalu waktu ketika mereka daring? Dari itu WhatsApp group, jadi kayak ngirim kayak materi gitu doang, Bu. Kalau enggak kayak misal buka LKS halaman ini, ngerjain ini gitu. Kenapa kamu tertarik akhirnya menggunakan PowerPoint? Jadi karena kan dari permasalahan tadi, Bu, belum pernah ada penggunaan dari sekolah tersebut. Nah, itu ada buktinya nggak? Maksud saya, ada nggak kira-kira penelitian terdahulu yang kira-kiranya itu bahwa si PowerPoint itu dapat meningkatkan atau apa gitu dalam pembelajaran? Ada, Bu, yang berdasarkan dari kajian literatur yang udah dibaca sebelumnya. Nah, kemudian Microsoft Office PowerPoint-nya itu digimanain sih dengan pendekatan kontekstualnya? Kalau yang literatur dahulunya itu kan nggak ada dari pendekatan kontekstualnya. Jadi kayak saya menambahkan dari pendekatan kontekstual itu agar ada pembaharuannya gitu, Bu, dari pengembangan itu. Ya nggak apa-apa, maksud saya bagaimana caranya gitu. Tadi kayaknya pertanyaan juga sama ya, di bagian kontekstualnya itu belum mateng gitu. Nah, bagaimana caranya kemudian materinya itu nanti gimana caranya masuk di mana tuh? Nggak apa-apa, jawab aja. Kan kemarin pas bimbingan udah bisa tuh. Ayo Laili. Pembelajaran kontekstual itu apa sih Laili? Pembelajaran yang mengaitkan siswa tersebut ke kehidupan sehari-harinya, Bu. Jadi ada keterkaitan antara materi dan juga apa yang dia lakukan di kehidupan sehari-hari. Ke kehidupan sehari-hari. Kemudian dia punya nggak sih langkah-langkahnya gitu? Di identifikasi masalah dan batasan pertama itu peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, terutama pada materi pencemaran lingkungan. Itu wasiah ya? Ya, Ibu. Oke, maaf. Gimana Laili? Cara penerapan kontekstualnya? Di kontekstual itu kan ada 7 komponen tuh. Jadi yang pertama itu ada konstruktivisme. Di mana itu dia melakukan pemahaman yang tercipta dari diri sendiri. Lalu yang kedua adalah menemukan, yang didasarkan pada upaya pencarian dan penemuan dengan penegasan bahwa keterampilan tersebut merupakan kemampuan yang dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah bertanya, yang merupakan kemampuan dan kebiasaan yang harus dimiliki siswa. Lalu yang keempat adalah masyarakat belajar, atau dimaksudkan agar siswa terbiasa belajar dan memanfaatkan sumber belajarnya itu dari teman belajarnya. Dan kalau misalnya ada di masyarakat, dia bisa dengan berkelompok. Lalu ada pemodelan atau modeling, yang yaitu seiring dengan perkembangan teknologi itu ilmu pengetahuannya itu semakin modern. Lalu yang refleksi itu ada berpikir tentang suatu yang dipelajari, pemikiran
ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan selama proses belajar tersebut. Lalu yang terakhir adalah penilaian autentik atau tahapan akhir dari pembelajaran kontekstual untuk pengumpulan data yang memberikan gambaran perkembangan dari belajar siswa tersebut. Nah, tadi kan pertanyaannya materinya itu materi tentang fotosintesis. Bagaimana kan kaitannya ya dengan kontekstualnya tadi ya? Atau dengan PPT-nya? Dari pendekatan kontekstualnya, dari kaitannya dengan materinya juga. Ya benar. Tadi kan yang si Laili Laili jelaskan tadi semua itu terkait tentang kontekstual kan. Dari 1 sampai 10 misalkan. Misalkan tahap 1 apa? Kaitkan dengan materinya siapa? Laili. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama? Ya. Konstruktivisme. Ya, misalkan konstruktivisme. Pada tahap pada materi fotosintesis itu anak-anak ngapain tuh pada tahap itu. Kemudian yang kedua di materi fotosintesis itu ngapain tuh pada tahap yang kedua, gitu kan maksudnya kaitannya. Iya. Kemudian kamu buat sedemikian rupa dalam bentuk PPT sehingga nanti anak-anak tersebut tertarik karena kan mereka biasanya cuma pakai buku teks aja gitu kan. Sekarang kamu pengen ada keterbaruan lah gitu di sekolah itu biar nggak bosen. Akhirnya kamu buat di PPT tersebut biar lebih ringkas, lebih menarik lagi anak-anaknya nggak bosen. Itu ya maunya kan ya. Ya, nanti kita diskusikan bersama nanti apa yang nggak Laili ketahui. Kemudian keterbaruannya tadi jadi apa Laili? Dari materi yang digunakan dan juga penamaan dari pendekatan kontekstual tersebut. Kenapa materi tersebut menurut Laili itu sangat sesuai? Iya. Dikatakan materi itu sangat sesuai, apakah sudah melakukan pra gitu sehingga pra penelitian pada saat di sekolah gitu? Ternyata materi inilah yang sesuai digunakan gitu. Penelitian lain tidak bisa. Gitu. Kalau memang iya, sudah diceritakan belum di latar belakang? Nanti latar belakang Laili mungkin lebih ditambahkan ya masalahnya apa seperti apa tadi yang diberi masukan oleh Ibu tadi Bu Aulia nanti permasalahan yang muncul tuh kayak mana, kemudian solusinya bagaimana nanti lebih dijabarkan lagi di latar belakang gitu ya. Mungkin itu saja sih Laili ya. Buat selebihnya nanti bisa kita diskusikan di luar. Kemudian kalau buat wasiah wasiah tadi pengembangan video pembelajaran berbasis Powton ya dengan pendekatan kontekstual. Iya, Ibu. Oke. Sama-sama pengembangan dan sama-sama kontekstual. Nah, sama pertanyaan saya, apa yang ngebedain pengembangan kalian? Karena satunya pakai PPT, satunya pakai Powton ya? Iya, Ibu. Nah, Powtonnya gimana bentuknya? Powton itu kan bentuknya diekspor ke video. Nah, dia itu berbentuk video dan dia kayak ada animasinya sehingga kan peserta didik jadi lebih tertarik untuk belajar dan dapat belajar di mana saja tanpa terpaku pada penggunaan buku paket itu, Bu. Nah, pada saat kamu pra penelitian kemarin di sekolah tersebut memang belum pernah menggunakan itu atau hanya menggunakan apa? Belum pernah menggunakan Powton itu, Bu. Hanya berpaku pada buku paket aja, Bu. Oke. Kemudian kenapa kamu tertarik menggunakan Powton? Kenapa nggak video yang lain? Karena dia videonya itu lebih banyak kayak dia ada kemudahannya itu bisa dia nambahkan suara, kemudian dia dapat nambahkan karakter dari berbagai teknologi lain. Contohnya dari Kit Asset dia bisa dimasukkan ke dalam si Powton tersebut. Jadinya dia bisa dikombinasikan, nggak cuma berfokus pada si Powton tersebut, Bu. Sudah pernah kamu teliti, maksudnya kamu cari jurnal-jurnal yang sudah terdahulu terkait Powton, apakah rata-rata berhasil ketika menggunakan itu? Berhasil ya. Sudah pernah ya?
Kemudian Ya, Ibu. kemudian apa yang ngebedain kalau jika memang penelitian yang berbasis Fulton itu sudah pernah kata kamu sudah dan berhasil. Kemudian yang membedakan dengan penelitian lain punya kamu apa? Kalau pada penelitian sebelumnya kan hanya berfokus pada menggunakan Powtoon. Nah, saya menggunakan video Powtoon itu nanti dikombinasikan dengan teknologi lain. Contohnya itu tadi dari Git Asset, kemudian dari software lainnya yang dapat mendukung si video tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan karakternya. Kemudian kita juga bisa menambahkan menggunakan si pendekatan itu, Bu. Pendekatan kontekstualnya itu dimasukkan ke dalam si video Powtoon itu, Bu. Jadi yang dimasukkan pendekatan kontekstualnya. Iya, Ibu. Kemudian materinya diletakkan di mana? Materinya dimasukkan tetapi mengaitkan dengan si pendekatan kontekstual itu, Bu. Sesuai dengan langkah-langkahnya si pendekatan kontekstual tersebut. Iya, Ibu. Oke. Kemudian tadi yang diberi masukan oleh Bu Aulia atau Bapak, kira-kira ada nggak yang nggak dipahami? Insya Allah udah. Udah atau udah Sudah, paham Bu. atau bab 3-nya kamu tadi? Iya, tadi yang salah yang di bagian kerangka, yang bab 2 kerangka itu sama yang di bagian ujinya tadi, Bu, belum dijelasin. Oh, ya. Itunya. Kemudian tadi kalau nggak salah saya dengar tadi kamu tuh masih banyak kayak kurang apa ya? Kurang data ya. Misalkan kamu di sinilah saya ngecek di identifikasi aja, misalkan peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, terutama pada materi pencemaran lingkungan. Kenapa kamu bisa mengatakan itu masih mengalami kesulitan materi pencemaran lingkungan? Kamu pakai pencemaran lingkungan ya? Iya, Ibu. Kenapa kamu bisa mengatakan dia masih sulit? Kenapa materi-materi lainnya memang mereka bagus atau gimana? Enggak juga sih, Bu, dari hasil saya wawancara dengan pendidik, kemudian saya kan memperoleh data di mana hasilnya itu nilai mereka juga masih cukup rendah. Tetapi saya menggunakan materi pencemaran lingkungan karena merupakan materi yang sulit, kemudian dan pembelajarannya masih berfokus pada guru. Sebelumnya juga belum pernah menggunakan media yang saya gunakan ini, Bu. Jadinya saya coba gunain si materi pencemaran lingkungan ke dalam video yang saya gunakan, Bu. Powtoon itu. Oke, data-data apa sih yang kamu ambil kemarin itu sehingga kamu bisa mengatakan bahwa si pencemaran lingkungan itu sulit gitu? Hanya wawancara saja atau kamu menyebar apa gitu atau gimana? Saya wawancara sama menggunakan angket, Ibu. Oke. Oke. Apakah hanya itu aja ya cukup ya? Kamu nggak minta hasil belajar mereka sebelumnya di materi tersebut? Enggak, Bu, tapi saya ngambilnya dari hasil UAS pada semester ganjil mereka, Ibu. Ya, yang maksudnya itu sudah diletakkan ya di latar belakang? Sudah, Ibu. Ya, berarti kan kamu bisa mematok di situ, sedangkan KKM-nya berapa gitu ya? Iya, Ibu. Oke, kemudian yang pertama masih rendahnya hasil belajar peserta didik. Iya, apa Bu. bedanya dengan kamu memperoleh hasil dari ngambil tadi materi yang pencemaran lingkungan? Masih rendahnya hasil belajar peserta didik dibuktikan dengan hasil data UAS ini tadi, Bu. Masih rendah waktu mereka ulangan, nilainya masih di bawah, Bu. Kemudian jadi saya mencoba menggunakan si materi pencemaran lingkungan ini untuk mencoba memperbaiki ataupun untuk membantu supaya nilai mereka mencapai target pembelajarannya. Ketiga, fasilitas yang digunakan pendidik hanya berupa buku paket sehingga peserta didik kurang tertarik dalam memahami materi. Kamu bisa mengatakan itu pakai buku paket sehingga anak-anak itu kurang tertarik. Kenapa? Kok kamu bisa menjudge mereka gitu? Pakai buku paket ternyata mereka kurang tertarik. Karena waktu saya melakukan penelitian, peserta pendidik menjawab bahwa pendidik menjelaskan bahwa peserta didik masih kesulitan memperoleh data untuk memahami materinya atau masih cukup pasif dalam melakukan tanya jawab dengan peserta pendidik. Nah, kemudian pendidik juga masih belum menggunakan media lain untuk memacu peserta didik lebih tertarik pada materinya, Bu. Berarti kan kamu hanya mengambil kesimpulan mengatakan poin nomor 3 itu hanya berdasarkan wawancara ya? Iya, Ibu.
Oke, seharusnya bukan hanya wawancara aja ya, yang kamu identifikasi itu harus ada kaitannya di latar belakang seperti bukti-buktinya. Misalkan kayak kamu tadi bilang masih rendahnya hasil belajar. Kamu bisa ngomong kayak gini, kamu lihat dari mana? Ini Bu, dari hasil pra penelitian kemarin, misalkan hasil hasil UAS atau hasil UTS mereka pada semester lalu pada materi ini ternyata masih di bawah KKM. Jadi kan kamu bilang, oke saya tertarik untuk mengambil materi pencemaran lingkungan karena masih di bawah KKM misalkan. Kemudian yang ketiga tadi kan fasilitasnya hanya menggunakan buku paket. Kamu tadi bilang kata pendidik hanya begini-begini, kata peserta didik hanya begini, kan nggak bisa kita melihat katanya. Mereka bisa bohong, kan kita nggak tahu juga gitu kan ya. Misalkan kamu buktikan dengan menyebar angket, misalkan ya angket apakah Anda tertarik menggunakan media atau apa, kan bisa gitu ya. Nah, nanti kan kamu letakkan di latar belakang gitu. Kemudian pendidik belum pernah menggunakan teknologi Pauton. Itu nah, ya boleh juga kan kamu wawancara kemarin itu ya. Iya, Ibu. Kemudian untuk batasan masalah media yang digunakan software Pauton menggunakan teknologi dari software pendukung lain untuk pengembangannya. Itu maksudnya gimana? Kan tadi menggunakan software Powtoon, kemudian menggunakan teknologi software lainnya itu berupa kayak Git Asset ataupun menambahkan dari kayak gambar dari Canva, nanti kita tambahkan jadikan background juga, atau bisa juga dijadikan gambar biasa yang nanti bisa mereka lihat untuk mereka ngamatin, Bu. Oke lah. Karena keterbatasan waktu ya sudah masuk waktu sempro yang lain, mungkin nanti kurang lebihnya bisa bertemu dan Ibu untuk perbaikan masukan-masukan dari penguji utama dengan ketua seminar tadi. Ibu ucapkan sekali lagi selamat sudah sampai tahap pertama yaitu seminar proposal. Semoga nanti cepat diperbaiki. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada ketua seminar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak ya di rumusan dan masukan sudah disampaikan, di follow up nanti di bimbingan ya. Ya, ini proses perbaikan demi kebaikan kalian juga untuk karya ilmiah di proses selanjutnya ya. Ya begini, jadi memang ini adalah proses belajar yang harus kalian lalui, dan ini proses ini memang kita coba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tahapan kalian ada tahapan yang masih sarjana dan di sini sudah berkenalan atau coba buat suatu karya ilmiah, itu memang tidak mudah ya. Ya di sinilah ya tantangannya bagaimana membuat suatu karya ilmiah, apalagi ini R&D gitu ya, bukan tulisan biasa, ada produknya. Dan ya ini harus kita patuhi aturan-aturan, terutama tadi ya, tertib-tertibnya tuh, tertib tulis itu misalnya untuk pernyataan statement yang ada selain kutipan, ada referensinya gitu ya, ada data gitu, ada pernyataan terkait suatu hal yang hasil apa, observasi atau apa, ada datanya. Jadi tidak sembarangan kita mencantumkan suatu tulisan gitu ya. Kita belajar sama-sama juga, Bapak pun tetap masih belajar, belum ya itu tadi ya, untuk menuju hasil yang baik itu memang perlu perjuangan dan itu adalah tantangan. Semuanya harus kalian coba ya seoptimal mungkin untuk dijalani, dan semangat ya. Sampai tahap ini kalian sudah sampai tahap yang ya, sepertiga mungkin ya, untuk proposal. Apa kira semua yang hasil dari seminar ini adalah masukan yang konstruktif, positif, kemudian diterima, coba semaksimal mungkin di follow up ya untuk karya yang terbaik dari kalian. Ya, demikian mungkin ya, waktu sudah habis juga ini, jadi terima kasih kepada tim. Kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya secara internal ya, itu dijalani proses bimbingannya. Sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk sekretaris ya catatannya ini kadang-kadang yang mahasiswa itu untuk perbaikan dia nggak berpaku atau berpatokan pada hasil catatan di seminarnya. Kadang-kadang ya nggak ada
apa perbaikannya itu kurang terrumuskan secara ini ya, rujukan dari hasil seminar seperti ini. Jadi, untuk kedua ini juga wasiat dan Leli, tolong cermati itu hasil catatan dari Ibu atau Mbak Aden. Ibu ya, atau Mbak? Iya, Pak. Itu dicermati dan itu yang menjadi rujukan kalian untuk perbaikannya. Jadi bukan apa patokan ya. Patokan dasar itu adalah hasil seminar ini yang dicatat. Nah, nanti catatannya jadi kita sama Ibu Aden ya. Baik. Sekian ya. Jadi sebagai ketua seminar proposal ini menyatakan seminar proposal wasiat Sugiyati dan Aulia Novitasari memenuhi ya syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Sama-sama saya akhiri dengan ini adalah dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Bapak.